Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci. Bahkan gue sambil ngopi juga di sini, kopi janji jiwa gue belum datang. Sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai script di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare, dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2 usianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi valuesnya. Taruhlah indeks 0 dulu, ya kan, indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan misalnya dengan trompet apa itu ya, bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke.
Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2. Dan indeks ke 0-nya adalah setan, indeks ke 1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini. Oke. Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke 0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke 1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya. Kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat berubah jadi ini ya. 0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini ingat-ingat ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama. Terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name. Kayak begini, pakai buka tutup terus kurawal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name di sini de Afrizal ya. Terus gua panggil nih alert add name. Misalnya gini, pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah, tuh dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, dia Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return, dia Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined.
Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia enggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya kurang lebih ya. Goblaze dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Diagoblaze Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja, komain aja sini nama depan. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini, const full name, ini gue balikin lagi ya, normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function, pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini. Dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name, atau console.log boleh dah. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana, Pak? Pilih ini atau pilih ini, terserah, sok. Coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam begini, Pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console.log X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah. Return X plus Y. Jadi di sini tinggal full ganti, jangan full name ya. Ini kan penambahan. Sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya sum 1,2. Kasih console.log dulu kali. 3. Pakai beginian anjay, lucu banget ya enggak? New function X Y return X plus Y. Console.log sum 1,2. Langsung tuh bertambah. Atau sininya console.log deh biar nggak capek di luar pakai console.log ya kan. Jadi kalau pakai yang new itu parameternya itu ya, parameternya itu jadi langsung di dalam string gitu. Bentar. Ya kan? Misalkan 10 tuh kayak gitu-gitu. Kalau nggak pakai passing data itu bisa tinggal gini doang. Console.log ini sum. Misal gitu ya. Nggak usah gini, tinggal sum ini sum tuh kayak gitu ya. Lucu banget ya bikin function anjir, apa beda sama variabel ya kan. tapi gua akan coba kasih tahu yang paling sering gua pakai di industri, yaitu namanya raw function. Kurang lebih kalau kita bikinan sum pakai raw function jadinya kayak gini. Ini kan pakai yang new. Kalau pakai function biasa sum 2 misalnya gini, console.log sini passing parameter XY, console.log X plus Y. Ya kita panggil sum 2 none. Oh belum diisi. 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Nah, ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gini. Const sum 3 sama dengan console.log X plus Y. X, Y. Ini cara 3. Sum 3 3 ditambah 6 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah jadi ada 3 cara. Cara pertama pakai new, cara kedua standard function, cara ketiga raw function. Seperti itu. Biar relate semuanya, ini gua tambahin lagi XY nya. X tampung Y. Sini adalah X plus Y. Wow. Sum 1 tambah 1, sum 2 tambah 2, sum 3 tambah 3, 2, 4, 6. Wah menarik sekali ya. Ini pembuatan fungsinya kurang lebih seperti ini. Kalian pilih yang mana yang paling enak, hasilnya sama-sama aja kurang lebih ya.
Oke, bicara seputar yang namanya hoisting. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada yang namanya hoisting di JavaScript yang mana variabelnya bisa tereksekusi sebelum di declare atau dideklarasikan atau diketik variabel. Contoh, kalau kita ketik di sini var data sama dengan 1, 2 itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama dan juga while do while. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau lu looping, variabel loopingannya mulai dari berapa inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja, mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0,
0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika Z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu Z++ untuk menambahkan nilai Z-nya. Jadi kalau dibaca, Z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika Z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka Z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console log di sini, data ke strip Z. Biar tahu. Kalau gua save, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika Z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari Z-nya. Yang mana Z-nya saat ini adalah 1. So Z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output. Data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z-nya naik lagi. Jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini. Data ke 5. Z sama dengan 6. Nah, apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke 6 itu tidak akan masuk. Tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke 1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2. Terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3. Kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4. Ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau kurangin hasilnya atau dibalikin atau decrement ya bro ya, ini kan increment. Kalau pengen decrement, ini dipakein min-min. Ini pasti error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1, maka pas di looping, wow lihat nih anjay. Sedap sekali bukan? Bede. Jadi jangan sampai salah logic ya. Itu tadi gua kepencet save sengaja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah, kurang lebih ini komputer akan CPU-nya naik kayak gitu ya. Jadi infinite loop tuh yang tadi disebutnya. Dia naik dan kita akan kesulitan untuk membuka browsernya. Ya, kita coba running di sini aja. Data ke 5 4 3 2 1 gitu ya kurang lebih. Ini browser gua kan masih maka kita console log Z-nya. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Ada RevoU Fundamental Core. Dan kalau gua running, 4 dan 2 adalah genapnya. Kalau tidak sama dengan 0, maka pas gua running itu data ganjilnya. Ya bisa menarik lah pokoknya untuk mainan loop ini bisa sangat menarik. Taruhlah ini ada 100 misalnya atau berapa kayak ya 1000 lah boleh. Kalau kita running, nah kan terurut tuh dari atas sampai ke bawah nih Pak. Ya, 19 17 19 13 11 9 7 5 3 1. Kalau pengen naik ya tinggal plus ininya. Ya gitulah sesuai penjelasannya harusnya kalian mengerti ya untuk yang for. Sekarang kita coba ke while dan do while dengan materi yang sama kurang lebih yang kayak gini juga ya. Sekarang gua akan coba konversi for ini ke while dengan cara kita bikin satu variabel baru di luar atau gini aja lebih enak deh ya. Let enggak deh dari 0 aja lagi ya. Let x sama dengan 1
Ya, kalau yang for itu pakai Z, kalau yang while itu pakai X. While X kurang dari sama dengan 10, ini juga kan 10 kan sama. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengkonsol.log data Y ke koma X, sorry. Kok Y sih? Data X ke X. Terus X-nya dipluskan. Jadi ini kalau dibaca, X sama dengan 1 di awal kali, lalu jika X-nya kurang dari 10, ya kan 1 kurang dari 10 nih, maka X plus plus dan munculkan konsol log ke layar gitu kurang lebih. Kayak gini lagi, sama balik lagi. Data ke 1 dia bernilai berapa, terus dicek lagi. 1 kurang dari 10, iya, maka Z-nya naik jadi plus plus ya, 1 plus 1 2, lalu munculkan ke layar kurang lebih kayak gitu. Kalau kita save, data Z ke 1 3 5 7 9 untuk yang for, terus untuk yang X 1 2 3 sampai 10 sama aja. Kalau pengen dibikin kayak begini berarti di bagian sininya tinggal di if lagi. If X persen 2 tidak sama dengan 0, maka konsol lognya naikin 13579 13579 sama outputnya ya untuk yang while. Sekarang untuk yang do while kita konversi lagi jadi Y ya, do while ya. Let Y sama dengan 1, do, lakukan apa dulu kalau do while? Konsol log dulu data Y ke strip Y, lalu naikkan nilainya Y plus plus selama apa gitu. While, nah while-nya di sini ya bro. While Y kurang dari gimana sih, gue lupa anjir, sorry. While, nah gini nih, while Y kurang dari 10 sama dengan 10. Ini kalau gue save dan kita running lagi, 1 nih ya, Y nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, Y nya aman ya, sama ya. Lalu kita konversi lagi kayak hal yang tadi di atas. Ini tinggal kopas aja, tempel sini, ganti X nya jadi Y, ganti X nya jadi Y. Terus kita clear dan kita run lagi. Hasilnya sama, 13579. Ini versi do while-nya, ini versi while, ini versi for. Tiga tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Yang pertama, anak Anda terus-menerus bermain games, seperti Minecraft maupun Roblox. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Kita taruh if-nya hapus dulu. Ya, kita ganti aja if-nya, ilangin pun kondisinya itu nggak matching. Taruh di sini X-nya sama dengan 1, kurang dari sama dengan 5. Apakah iya? Tidak. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Harusnya kalau di while. Tapi karena ini do while, jadi dia akan melakukan terlebih dahulu yang ada di dalam do-nya. Makanya do, lakukan dulu baru cek yang lain-lain gitu ya. Kalau gua running, dia akan ke 10. Yang ini keluar dulu 1 kali. Kalau ini gua ganti 20, yang mana 20 masih lebih besar daripada 5 alias nggak matching ke while, maka ini akan tereksekusi 1 kali. Kalau gua run lagi, ya kurang lebih kayak gitu perbedaan while dan do while, dan juga itu penggunaan for.
PG 3.jpg. Gitu. Kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil functionnya. Kita bikin dulu satu cons get user picture misalnya, get pictures, dengan syaratnya adalah epic key. Di sini kita udah punya epic key ya, dan epic key ada di dalam epic key, jadi ini kita bisa bungkus kayak begini. Lalu kita masukin epic key-nya di sini, epic key. Harusnya ini huruf gede, mohon maaf. Kayak gini, betul. Kalau kita konsol get user picture-nya, kita running. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login. Terus kita dapetin API key dari get user. Terus kita dapetin pictures dari get pictures dengan syarat yang beruntun dari atas ke bawah. Login syaratnya username. Get user syaratnya token yang diambil dari function login setelah berhasil loginnya. Get picture syaratnya API key yang didapetin ketika function get user berhasil dieksekusi. Ini contoh. Kalau kita run, processing memvalidasi Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlestick-nya? Ada Jadi jika API key-nya ada, maka sini. Nah, kita balikin lagi logiknya. Jika tidak ada API key, maka violate no API key.